Gue ada pemikiran yang menarik banget karena kemarin tuh gue baru shifting pemikiran gue tentang sesuatu. Gue berpikir bahwa kalau lu selama belum menikah, kemudian lu jauh lebih banyak hubungan pertemanan daripada hubungan romansa, menurut gue pernikahan lu jauh bisa lebih bertahan. Ini gak scientifically proof, gue belum cari papernya, tapi ini menarik banget kayak pemikiran liar gue aja. Karena bayangkan seperti ini, kalau lu ada di lingkungan pertemanan, ada banyak ya berarti, dan biasanya pertemanan itu jauh lebih panjang jangka waktunya. Bisa jadi lu dari SMA, SMP, ataupun SD masih berteman sampai sekarang pas lu udah kerja sama seorang teman. Dan bayangkan dalam proses itu lu udah banyak melewati konflik tapi lu tetap memilih bersama. Sedangkan kalau kita compare ke hubungan romansa, biasanya tuh kita memang connected, kita sering bersama, tapi balik lagi kita tuh mikirnya bukan long term commitment, tapi lebih ke gimana gue saat ini, dan bisa jadi nanti kita berpisah gitu. Bayangkan kalau misalnya orang tidak balance ya antara pertemanan dan juga hubungan romansa. Maksudnya seperti ini, dia banyak hubungan romansanya itu banyak gitu ya, track recordnya banyak, ex-nya, banyak mantannya, tapi pertemanannya sangat amat sedikit. Kekhawatirannya adalah di saat dia hidup terlalu sering bersama satu orang tapi tidak punya problem solving, bagaimana sebuah masalah itu bisa diselesaikan dan kita punya long term relationship sama orang. Nah, menurut gue kemudian itulah jadinya banyak perceraian yang terjadi, karena pasti kita tuh pasti berkonflik sama orang. Gue tuh ngelihat kalau misalnya ada orang yang berteman sama orang lain panjang banget pertemanannya, bisa jadi nanti pas lu nikah sama orang itu, hubungan yang lu punya itu akan jauh long term relationship. Karena apa? Karena pasti dia sudah bisa melewati banyak clash atau banyak pertikaian, banyak perbedaan pendapat selama ini. Mungkin juga menurut gue tuh ada kekurangannya kalau misalnya romansanya sedikit tapi pertemanannya banyak. Tapi balik lagi menurut gue it's overweight. Pertemanan jauh lebih di atas daripada romansa itu sendiri. Maksudnya adalah seperti ini. Bisa jadi kalau pertemanan ya, kalau pertemanan lu tuh tidak terlalu dekat, which lu gak menghabiskan banyak waktu dengan temen lu, tapi lu lebih ke hangout aja, tapi gak tinggal bareng, tapi gak ya bener-bener sering lah gitu berkontakan dengan teman lu gitu ya, sekedar temen doang, sama compare tuh orang yang pacaran. Tapi selama lu pertemanannya ada merasakan hal itu, di saat lu kayak mungkin tinggal serumah dengan sahabat lu atau apapun, lu mungkin kayak ngerantau dan tinggal bareng sama orang lain, menurut gue itu aman-aman aja. Dan menurut gue itu menarik ya kalau misalnya kita ngelihat bagaimana gue saat ini, gue tuh dikasih Allah bahwa gue tidak punya romansa yang begitu bagus gitu ya, tapi track record pertemanan gue tuh banyak banget. Gue punya banyak teman dan banyak orang yang berbeda-beda, dan biasanya pertemanan gue itu cukup long term gitu. Bagaimana gue berkonflik tapi kemudian bertumbuh dari konflik itu, dan menurut gue itu adalah bekal gitu untuk nanti gue misalnya di rumah tangga, bagaimana gue bisa bikin hubungan gue ini long term relationship rather than kalau kita udah nggak cocok lagi kita pisah gitu. Itu sih kira-kira menurut lu gimana? Gue pernah kepikiran begini juga nggak? Iya. Kalau ada tahu papernya tentang ini, boleh kasih tahu gue di kolom komentar. Kenalin nama gue Olivia, gue seneng banget membagikan hal yang gue pelajari dan juga pemikiran baru lainnya kalau gue untuk konten-konten seperti ini.